Hampir semua orang menginginkan orang-orang yang memiliki keunggulan untuk hidup bersamanya maupun menjalin kerjasama dengannya. Dalam bidang apapun tentunya membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang piawai di kelasnya. Tidaklah heran jika kerap kali potensi atau bakat besar begitu banyak menyita perhatian. Tidak sedikit pula yang terus menjadi bahan perbincangan selama prosesnya bertumbuh kembang. Sekalipun di dunia ini kita telah dikenalkan dan mau tidak mau harus mempercayai akan adanya istilah yang disebut dengan tangan dingin hingga titisan Tuhan, sehubungan dari kemunculan talenta-talenta besar yang pernah menjadi sorotan dunia. Hal ini pun begitu berdampak dalam menggiring opini ataupun mengubah cara pandang dari banyak orang sehubungan dengan hard work atau kerja keras. Tentunya bukanlah hal yang dianggap salah untuk lebih memilih mencapai keberhasilan dengan jalan yang mudah dibandingkan harus dengan berjuang susah payah. Sekalipun dalam ajang perlombaan lari, seekor kura-kura dapat saja keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan seekor kancil, namun kita perlu keluar dari berbagai imajinasi untuk menerima kenyataan bahwa seekor kura-kura tidaklah dilahirkan untuk memiliki kecepatan dalam berlari. Hanya saja kita juga tidak boleh menyepelekan akan apa yang dinyatakan sebagai perjuangan keras pantang menyerah. Dunia ini pun telah banyak menyaksikan orang-orang yang berhasil menorehkan prestasi besar tanpa bergantung pada bakat yang dibawa sejak lahir. Pernah terdapat salah seorang penulis buku tentang motivasi yang sedang mengajarkan anaknya untuk bermain piano. Suatu kali anaknya mungkin merasa bosan untuk belajar memainkan piano dan mengatakan ingin berhenti saja, karena dengan belajar sekeras apapun untuk bisa memainkan piano tidaklah akan membuatnya menjadi Ludwig van Beethoven. Mendengar celetukan seperti ini lantas membuat sang ibu berkata kepada anaknya, "Aku ingin kamu dapat bermain piano bukanlah untuk menjadi Ludwig van Beethoven, namun kamu belajar memainkan piano untuk dapat menjadi dirimu." Jawaban ini sontak memberikan tamparan kepada tidak sedikit orang yang telah menyerah dalam hidupnya dan berhenti untuk berusaha atau mengejar mimpi dikarenakan telah mempercayai bahwa torehan pencapaian besar hanyalah bagi segelintir orang yang memang telah dilahirkan untuk itu. Sesungguhnya kita perlu membuka lebih luas pola pikir yang dimiliki. Agar dapat menggapai sesuatu dalam hidup, haruslah berani untuk berpikir sedikit lebih besar. Posisi sebagai kepala negara bukanlah diperuntukkan hanya untuk satu orang. Kita telah banyak mengenal pimpinan-pimpinan negara yang memiliki cara meraih kedudukan serta mengatur pemerintahan dengan style yang berbeda-beda. Jadi poin utamanya, segala pencapaian atau sukses dalam kehidupan terletak pada pandangan atau pola pikir. Tentunya kita tidaklah akan mungkin dapat menikmati manfaat dari adanya penerangan di malam hari selain dari cahaya bulan dan bintang jikalau tidak memiliki figur yang seperti Thomas Alva Edison. Mungkin sampai saat ini, untuk dapat merasakan bagaimana sensasi terbang di udara hanyalah masih sebatas angan, andai pertanyaan besar dalam kepala dua Wright bersaudara tidaklah pernah terpecahkan. Mungkin kita harus kembali mengakui akan betapa luar biasanya cara mendidik seorang anak manusia pada zaman dahulu yang menanamkan untuk bercita-citalah setinggi langit. Mengapa kalimat ini penting untuk didengar dan ditanamkan kepada anak-anak? Jawabannya tentulah karena seorang anak kecil tidaklah mengetahui seberapa tinggi langit itu dan seberapa kecilnya kemungkinan untuk dapat menggapainya. Namun, dari ketidaktahuannya itulah yang dapat mengubah apa yang tampak seolah mustahil menjadi suatu hal yang memungkinkan. Ironisnya, kalimat sakti ini mungkin sudah jarang sekali terdengar di telinga anak-anak pada generasi sekarang ini. Sekarang kita kembali lagi kepada kenyataan akan betapa pentingnya peluang atau kesempatan itu. Seseorang dapat dikatakan mahir bukanlah hanya dari satu kali percobaan. Kalau demikian, tentunya ungkapan yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik hanyalah tinggal sebatas omong kosong. Ingatlah bahwa kualitas kehidupan seorang manusia di dunia
tidaklah ditetapkan dari seberapa besar persentase keberhasilan yang mampu ditorehkannya. Karena sesungguhnya dunia akan lebih mengingat dan menghargai torehan pencapaian dari perjuangan keras tanpa peduli seberapa besar persentase kegagalannya dari jumlah percobaan yang dijalani. Terima kasih dan merupakan satu kehormatan bila saudara-saudari sedama sekalian masih mendengarkan sampai ke bagian ini. Karena secara tidak langsung merupakan cerminan dari seberapa besar minat untuk belajar dan mengembangkan diri dari orang-orang di zaman saat ini. Jadi poin pelajaran yang ingin dititipkan di sini adalah tidak ada satupun manusia yang dapat memiliki berbagai jenis kemampuan secara begitu saja. Karena untuk memiliki keterampilan haruslah bergantung dari proses belajar, berani untuk mencoba, tersedianya peluang atau kesempatan, dan apa yang dikatakan sebagai pengalaman atau jam terbang. Jadilah seorang individu yang memiliki pemikiran terbuka. Ingatlah bahwa bibit yang unggul sekalipun masihlah harus membutuhkan tanah yang subur, iklim yang cocok, serta perhatian dari petani yang menanamnya.